menjelaskan materi, teman-teman juga bisa menyampaikan pendapatnya, pemahaman teman-teman mengenai sejauh ini baik itu analisis fundamental ataupun teknikal yang sudah diperoleh dari beberapa pengampu praktikum yang sebelum saya gitu. Oke, Mbak Irodatu, Anda memaknai analisis fundamental seperti apa, Mbak Irodatu? Aduh, ini Mbak Indah, sepertinya teman-teman semuanya terkendala dengan mikrofon ini bagaimana ini? Jadi tadi ketika saya ngecek teman satu dengan yang lainnya, semuanya jawabannya sama, terkendala dengan mikrofon, bisanya komunikasi via chat gitu ya. Oke, apakah nanti tidak dibuka untuk sesi tanya jawab, Mbak Indah? Tentunya dibuka ya, saya menghendaki komunikasi dua arah, jadi tidak seolah-olah saya hanya berbicara di sini sendirian gitu ya. Saya pinginnya ini interaktif ya, sekalipun lewat via Zoom gitu ya. Saya ingin ngobrol bareng dengan teman-teman semua gitu ya, supaya kita memanfaatkan praktikum ini dengan baik gitu ya. Dan saya juga ingin tahu sejauh mana teman-teman sudah sampai semester 4 ini memahami mengenai pemahaman analisis laporan keuangan, terutama karena basicnya dari analisis fundamental adalah dari laporan keuangan. Iya, Bu. Teman-teman bisa menghidupkan itu, Bu, mic-nya sendiri. Oh iya, teman-teman kan bisa. Artinya ini kok kebetulan beberapa yang saya panggil tadi semuanya terkendala dengan mikrofon gitu. Jadi kok kebetulan kok janjiannya sama-sama mikrofonnya yang bermasalah gitu. Jadi kalau saya harus membaca jawabannya via chat kan lama sekali kan gitu ya. Oke, saya mulai saja Mbak Indah. Mungkin nanti kita bisa lebih interaktif di akhir ketika kita berdiskusi gitu ya. Saya sebenarnya pengen tidak harus menunggu saya selesai menyelesaikan materi gitu ya, tapi di sela-sela saya menyampaikan materi, mungkin barangkali ada teman-teman yang mau ditanyakan, kita bisa komunikasi atau berdiskusi dengan baik, sehingga di akhir acara tidak perlu ada forum diskusi lagi, sudah kita lakukan di proses ketika saya menjelaskan materi. Namun bila teman-teman menghendaki nanti di akhir acara, oke, nggak apa-apa gitu ya. Saya menjelaskan dulu terkait dengan materinya, kemudian teman-teman menyimak, dan nanti ada kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Oke, next Mbak Indah untuk slide berikutnya. Ya, jadi konsep awal teman-teman pasti sudah tahu bahwa ketika kita ada di praktikum pasar modal ini adalah asumsinya teman-teman akan menjadi seorang investor, terutama teman-teman mungkin sudah ada simulasi trading dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang investor yang sophisticated atau investor yang canggih gitu ya, Anda perlu memiliki pemahaman dua konsep analisis dalam nanti teman-teman bisa aplikasikan untuk melakukan trading saham ataupun surat berharga yang lainnya. Nah, konsep di sini ada dua analisis ini. Yang pertama yaitu ada analisis fundamental, kemudian yang kedua ada analisis teknikal gitu ya. Cuma kebetulan untuk saya berkonsentrasinya di analisis fundamental. Nah, sebelum lebih jauh kita sebenarnya apa sih analisis fundamental itu sendiri, kemudian faktor-faktor apa saja yang nanti akan kita butuhkan untuk bisa melakukan analisis fundamental gitu ya. Maka kita berangkat dari definisinya dulu. Kalau ini saya ambil dari salah satu sumber gitu ya, analisis fundamental atau dikenal dengan fundamental analysis adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor gitu ya. Terutama faktor yang berkaitan dengan satu, kinerja perusahaan, dua, faktor yang berkaitan dengan analisis persaingan usaha, tiga, faktor yang berkaitan dengan analisis industri, dan yang terakhir yaitu analisis ekonomi dan juga pasar makro ataupun mikro. Jadi data-data yang dibutuhkan di dalam analisis fundamental ini sangat berbeda dengan ketika teman-teman melakukan analisis teknikal yang mana lebih kepada mengamati pola pergerakan harga saham dengan memperhatikan grafik, scatter plot, dan sebagainya. Kalau untuk analisis fundamental kita membutuhkan adanya data-data historis yang bisa kita peroleh dari berbagai sumber, terutama sumber yang valid ya. Kalau dalam hal ini kita berbicara masalah surat berharga atau di aset keuangan, maka kita bisa mendapatkan sumber informasi yang valid itu dari Bursa Efek Indonesia gitu ya. Oke. Kemudian
berdasarkan dari definisi ini gitu ya, atau berdasarkan dari beberapa faktor yang ada di dalam analisis fundamental gitu ya, maka sebenarnya melalui analisis fundamental itu nanti ada dua hal yang ingin kita lihat. Yang pertama yaitu melalui analisis fundamental kita dapat mengetahui apakah perusahaan itu masih sehat atau tidak gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah belajar mengenai konsep pemahaman mengenai teori akuntansi di semester berikutnya gitu ya, atau konsep analisis laporan keuangan gitu ya, maka teman-teman akan mengenal bagaimana beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah perusahaan itu dalam kondisi sehat atau tidak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah membaca sebuah artikel gitu ya yang mencoba mengimplementasikan model Z-score-Altman gitu ya, model berkaitan dengan groove dan sebagainya, itu merupakan beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah perusahaan itu masih sehat atau tidak, atau mengalami financial distress atau tidak. Nah, ini bisa kita lakukan melalui yang namanya analisis fundamental berdasarkan dari data-data historis yang ada. Kemudian yang kedua, selain daripada kita bisa mengetahui kondisi perusahaan itu masih sehat atau tidak melalui analisis fundamental, maka kita juga dapat menentukan apakah perusahaan itu dalam kondisi baik atau mana perusahaan yang baik atau mana perusahaan yang tidak baik, sehingga nanti kita akan membantu kita sebagai seorang investor untuk menentukan keputusan dalam hal keputusan untuk investasi. Jadi ada dua hal penting yang bisa kita kita kaji dari analisis fundamental. Yang pertama untuk melihat perusahaan itu sehat atau tidak. Kemudian ketika kita sudah tahu perusahaan itu sehat atau tidak, maka kita dapat menentukan perusahaan itu dalam kondisi baik atau tidak, dan selanjutnya kita dapat mengambil keputusan untuk mau melakukan investasi di perusahaan yang bersangkutan atau tidak. Itu kaitannya dengan definisi yang ada di dalam analisis fundamental. Kemudian slide berikutnya Mbak Indah, next. Halo, Mbak Indah? Oke. Kemudian sebenarnya analisis fundamental ini ditujukan untuk investor siapa sih gitu ya, atau investor yang mana gitu ya. Jadi kalau kita berbicara analisis teknikal itu biasanya digunakan untuk sifat investasi yang tujuannya adalah untuk jangka pendek, berbeda dengan yang namanya analisis fundamental. Analisis fundamental ini digunakan oleh para investor yang dia tujuan investasinya adalah untuk sifatnya jangka panjang. Jangka panjang itu minimal berapa tahun lamanya? Nah, itu minimal adalah 3 tahun. 3, 5, 7, dan seterusnya sampai dengan 10 dan seterusnya. Jadi ketika kita menggunakan analisis fundamental itu tujuannya tidak untuk jangka pendek, tapi tujuannya adalah investor yang sifatnya dia untuk investasinya adalah jangka panjang. Kemudian ketika investor itu menggunakan dalam hal pengambilan keputusannya itu menggunakan analisis fundamental, maka dikenal dengan disebut yang namanya fundamentalis ya. Jadi kalau seorang investor yang dia acuan utamanya untuk dia melakukan analisis dalam pengambilan keputusan investasi itu menggunakan analisis fundamental, maka disebut dengan yang namanya fundamentalis. Sebagaimana teman-teman sudah sering dengar gitu ya, ada investor ternama di dunia atau Warren Buffett dalam hal ini ya, beliau adalah salah satu investor yang memang dalam hal melakukan pertimbangan investasinya dengan menggunakan analisis fundamental gitu. Oke, next slide berikutnya Mbak Indah. Oke, sedikit saya akan membandingkan dengan analisis teknikal gitu ya. Jadi kalau tadi analisis fundamental tadi digunakan oleh investor yang tujuan investasinya adalah untuk investasi jangka panjang gitu ya, maka untuk analisis teknikal ini perbedaannya dengan analisis fundamental adalah pengguna analisis teknikal yaitu bisa disebut dengan trader. Kalau tadi disebut dengan fundamentalis gitu ya untuk analisis fundamental, sedangkan untuk teknikal ini biasanya investornya dikenal dengan yang namanya trader, yang mana investasi yang dilakukan oleh trader ini adalah sifatnya adalah jangka pendek atau sifatnya adalah harian. Nah, dalam penerapan analisis teknikal ini nanti
prediksi yang digunakan untuk membeli ataupun menjual saham itu dilakukan dengan mengamati pola pergerakan grafik ataupun juga scatter plot yang ada di dalam pola pergerakan saham itu sendiri. Nah, salah satu investor ternama di dunia atau yang tersohor untuk yang seringkali menggunakan analisis teknikal ini adalah George Soros ya. Oke, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk analisis fundamental itu biasanya lebih tepat digunakan untuk investor yang beraliran value investing, sedangkan untuk analisis teknikal ini biasanya digunakan oleh investor dengan istilah yang menggunakan yang namanya penganut growth investing gitu ya. Investasi yang sifatnya adalah bertumbuh dan sifatnya adalah jangka pendek atau investasinya sifatnya adalah harian. Oke, next slide berikutnya. Oke, kemudian kalau teman-teman menanyakan gitu ya, seharusnya analisa manakah yang lebih baik digunakan gitu ya? Apakah lebih baik menggunakan fundamental, ataukah menggunakan teknikal, ataukah menggunakan keduanya ini ya? Ini sebenarnya dikembalikan kepada pribadi masing-masing investor ya, atau gaya masing-masing investor gitu ya. Jadi masing-masing analisis, baik analisis yang fundamental ataupun analisis teknikal, ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan sendiri-sendiri, atau dia memiliki keuntungan dan risiko masing-masing. Nah, investor ini memiliki pilihan tersendiri untuk memilih metode dari keduanya. Apakah seorang investor yang sophisticated atau investor yang canggih ini akan menggunakan kombinasi kedua analisis sekaligus di dalam dia melakukan investasi dalam bentuk surat berharga atau aset keuangan, ataukah dia akan memilih salah satu di antaranya. Nah, ini dikembalikan kepada style atau gaya daripada masing-masing investornya. Nah, ini tadi kalau teman-teman bisa lihat di tampilan PPT gitu ya. Jadi ada dua kondisi yang membedakan antara analisis teknikal dengan juga analisis fundamental gitu ya. Untuk analisis teknikal ini merupakan metode yang baik untuk menganalisa kondisi pasar yang sedang terjadi. Jadi kalau memang teman-teman ingin mengetahui kondisi pasar modal saat ini yang saat ini sedang terjadi dalam berinvestasi dan sifatnya adalah jangka pendek, maka lebih tepat menggunakan yang namanya analisis teknikal. Namun sebaliknya, apabila ternyata seorang investor itu terlalu memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sebuah perusahaan, bagaimana perusahaan itu menjalankan bisnisnya, dalam hal ini adalah pihak manajemen, dan seorang investor itu tidak terpengaruh, dia harus mengamati pergerakan harga saham atau yang selalu berubah-ubah dalam sifatnya jangka pendek, tapi dia percaya saja kepada pihak manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan itu yang sifatnya adalah jangka panjang, maka investor itu biasanya lebih memilih yang namanya analisis fundamental gitu ya. Oke, sehingga dapat saya simpulkan bahwa analisa terbaik yang digunakan dalam investasi itu bergantung pada gaya investasi investor itu sendiri atau gaya investasi masing-masing investor. Oke, next. Oke, kemudian objek atau data apa saja sih yang kita butuhkan untuk bisa melakukan analisis fundamental gitu ya. Jadi ada dua data utama yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis fundamental kalau kita memang penganut fundamentalis gitu ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan data historis, atau teman-teman tahu yaitu data yang sifatnya adalah data yang sudah terjadi atau data masa lalu. Dan yang kedua yaitu data proyeksi atau data estimasi, data proyeksi di masa yang akan datang. Untuk data masa lalu, ada 5 data yang kita butuhkan untuk bisa melakukan analisis fundamental. Yang pertama yaitu laporan laba rugi komprehensif, yang merupakan salah satu daripada laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan pada periode tertentu gitu ya. Karena dari laporan laba rugi nanti kita bisa akan melihat sejauh mana kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan profit atau laba gitu ya. Kemudian yang kedua, data masa lalu yang kita butuhkan untuk bisa melakukan analisis fundamental adalah neraca atau laporan posisi keuangan,
Karena dari neraca atau laporan posisi keuangan kita bisa mengetahui sejauh mana kondisi aset yang dimiliki oleh perusahaan, bagaimana posisi modal perusahaannya, dan juga bagaimana kondisi utang perusahaan. Apakah perusahaan itu dalam kesulitan keuangan bisa kita lihat dari komposisi utang terhadap modalnya. Jadi kalau perusahaan itu komposisi utangnya lebih tinggi daripada modalnya, bisa jadi kita agak waspada dengan perusahaan itu gitu ya, karena ternyata perusahaan itu lebih banyak dibiayai oleh utang dibandingkan dengan yang namanya modal sendiri. Oke, kemudian selain daripada dua laporan historis berupa laporan laba rugi ataupun posisi keuangan, maka yang kita butuhkan di dalam analisis fundamental adalah juga analisis yang namanya laporan arus kas. Karena sebagaimana kita ketahui, melalui laporan arus kas, maka teman-teman dapat mengetahui berapa sih kas yang dimiliki oleh perusahaan, apakah perusahaan itu memiliki aliran kas positif, ataukah justru perusahaan memiliki aliran kas negatif. Nah, dari laporan arus kas nanti, kita juga bisa mengetahui berapa besarnya aliran kas yang dimiliki oleh perusahaan itu yang diperoleh dari arus kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang pertama, kemudian yang kedua dari kegiatan investasi dan juga kegiatan yang berasal dari aktivitas pendanaan. Melalui laporan arus kas, kita juga membutuhkan untuk bisa melakukan yang namanya analisis untuk analisis fundamental. Oke, kita tunggu dulu screen-nya. Oke. Kemudian yang ketiga, yang keempat gitu ya, selain daripada 3 laporan keuangan yang teman-teman ketahui gitu ya, maka data butuhkan di dalam analis fundamental, kita juga membutuhkan yang namanya track record bisnis perusahaan. Bagaimana perjalanan perusahaan selama ini dalam menjalankan bisnisnya. Melalui apa? Kita bisa mendapatkan dari web masing-masing perusahaan, kita buka webnya, kita lihat bagaimana perkembangan perusahaannya gitu ya. Itu kita juga membutuhkan data itu untuk sebagai pertimbangan dalam analisis fundamental. Dan yang terakhir untuk data masa lalu yang kita butuhkan untuk data analisis fundamental, maka kita juga membutuhkan bagaimana kinerja manajemennya. Jadi tidak hanya kinerja bisnis perusahaannya tidak, tapi kita juga membutuhkan bagaimana track record manajemen perusahaan yang mengelola atau menjalankan perusahaan itu. Sebagaimana kita ketahui saat ini kan teman-teman mungkin sudah sering mendengar yang namanya GCG ya, Good Corporate Governance gitu ya. Bagaimana perusahaan itu menjalankan tata kelola perusahaannya dengan baik, itu dilihat dari bagaimana seorang manajer atau manajemen yang ada di perusahaan itu dia mampu mengelola perusahaan itu dengan baik. Nah, itu kita juga membutuhkan hal itu untuk kita percaya, membangun kepercayaan kita sebagai seorang fundamentalis untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam pemilihan analisis fundamental kita. Yaitu yang sifatnya adalah data masa lalu. Kemudian untuk data mengenai proyeksi masa depan, kita membutuhkan beberapa data-data estimasi. 4 di antara yang terpenting di dalam data proyeksi masa depan yang kita gunakan untuk analisis fundamental, yang pertama yaitu estimasi penjualan dan laba bersih. Estimasi penjualan dan laba bersih. Jadi data estimasi itu bukan data masa lalu ya, artinya tidak mungkin tersedia di laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan. Tapi data proyeksi masa depan ini adalah nanti yang menentukan adalah investornya. Dia melakukan atau membuat semacam estimasi atau proyeksi dari perusahaan tertentu yang yang ingin dia ambil keputusan untuk investasi. Bagaimana cara membuat estimasi gitu ya, bagaimana cara membuat proyeksi, itu nanti akan teman-teman pelajari ketika di semester 6 teman-teman akan mengambil mata kuliah analisis laporan keuangan. Itu nanti teman-teman akan mempelajari lebih jauh secara detailnya bagaimana nanti membuat sebuah estimasi penjualan ataupun laba bersih dari sebuah laporan keuangan perusahaan. Oke, kemudian yang kedua, selain daripada estimasi penjualan dan juga laba bersih, maka data proyeksi apalagi yang kita butuhkan untuk analisis fundamental, yaitu market share produk. Jadi seorang investor juga harus mampu untuk membuat atau memetakan atau memappingkan gitu ya. Jadi seberapa besar sih market share-nya dari produk perusahaan yang hendak dia investasi di dalamnya. Itu yang kedua.
Yang ketiga, kita juga membutuhkan data proyeksi mengenai kemungkinan perusahaan itu akan melakukan ekspansi atau perluasan usaha, baik dalam bentuk ekspansi yang sifatnya adalah eksternal ataupun ekspansi yang sifatnya adalah internal. Dan ada data yang lain lagi yang berkaitan dengan masalah proyeksi atau sifatnya adalah estimasi gitu ya. Oke, jadi satu hal yang perlu kita tekankan di dalam analisis fundamental ini adalah tidak seperti di dalam analisis teknikal atau dalam hal ini adalah trader saham yang biasanya melakukan cut loss ketika harga saham itu turun di level tertentu gitu ya. Di dalam analisis fundamental, bila mana seorang investor itu mendapati harga saham perusahaan yang dia investasikan itu mengalami penurunan, dia tidak langsung mengambil keputusan untuk menjual sahamnya atau melempar atau melepas sahamnya, tidak. Namun dia perlu mempertimbangkan banyak faktor selain daripada harga saham yang turun tadi. Dia perlu mempertimbangkan apakah bisnis perusahaan itu masih stabil atau tumbuh atau tidak. Sekalipun harga close price-nya turun, namun bila seorang investor itu masih bisa memproyeksikan bahwa perusahaan di mana dia berinvestasi itu dari segi bisnisnya itu masih masih stabil dan bisa ada kemungkinan untuk tumbuh gitu ya, maka justru yang terjadi adalah tidak lagi dia menjual saham yang dia miliki, tidak, tapi dalam kondisi saham itu nilainya turun, dengan catatan seorang investor memastikan bahwa kondisi bisnis perusahaan itu masih stabil dan baik, maka bisa jadi dia justru akan menambah porsi kepemilikan saham dia di dalam perusahaan dalam kondisi harga saham itu turun, karena dia menganggap ini kalau saham harganya turun itu pasti sedang anggap saja dalam kondisi diskon, karena dia yakin beberapa periode ke depan harga saham itu akan mengalami kenaikan lagi. Cuma pada saat tertentu, pada saat ini memang mengalami penurunan gitu ya. Cuma jaminannya tadi, investor yakin bahwa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan itu masih dalam kondisi stabil dan ada kemungkinan untuk tumbuh gitu ya. Jadi analisis fundamental itu nanti yang kita lihat banyak faktor, tidak hanya kita hanya melihat satu faktor harga saham turun langsung dari banyak faktor, paparan kondisi evaluasi, discussion and analysis, dan dari banyak faktor lainnya lagi. Oke, next Mbak Indah untuk slide berikutnya. Halo Mbak Indah, oke. Kemudian, nah ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi, untuk bisa melakukan atau kita melakukan atau menganalisis fundamental itu dengan baik gitu ya, sumber informasi yang valid itu bisa kita peroleh dari mana gitu ya. Maka sumber informasi yang valid itu bisa kita peroleh dari yang pertama tentunya dari web Bursa Efek Indonesia, di mana teman-teman ketahui bisa akses langsung ke www.idx.co.id gitu ya. Di sana kita akan bisa mendapatkan berbagai sumber, mulai dari statistik pasar modal sampai juga beberapa informasi yang lainnya. Namun beberapa poin penting yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan analisis fundamental, beberapa di antaranya kita membutuhkan yang namanya laporan keuangan, di mana laporan keuangan atau kita kenal dengan financial statement gitu ya. Ini akan terbit setiap kuartal atau setiap akhir tahun, nanti akan publish oleh masing-masing emiten yang ada di perusahaan, yang ada di BEI gitu ya. Kemudian yang kedua ada laporan tahunan atau kita kenal dengan annual report gitu ya, laporan tahunan yang terbit setahun sekali. Kemudian ada juga laporan berupa yang namanya public expose, di mana melalui public expose ini nanti manajemen emiten saham wajib melakukan tatap muka menjelaskan kinerja perusahaan paling tidak setahun sekali gitu ya, melalui public expose itu sendiri. Kemudian yang keempat ada yang namanya laporan prospektus gitu ya. Melalui laporan prospektus ini nanti kita bisa melihat aksi apa saja yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Apakah perusahaan melakukan yang namanya, salah satu aksi perusahaan itu misalnya ada stock split, ada merger, ada akuisisi dan sebagainya gitu ya. Itu bisa kita lihat melalui yang namanya laporan prospektus. Dan yang kelima yaitu kita bisa melihat laporan keterbukaan informasi perusahaan untuk kita gunakan
di dalam melakukan analisis fundamental. Ini laporan-laporan ini tadi yang saya sebutkan ini tadi sumbernya dari web Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang berikutnya selain dari Bursa Efek Indonesia, kita juga bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai perusahaan atau emiten di mana kita menginvestasikan uang kita gitu ya ke perusahaan yang bersangkutan, yaitu langsung melalui situs perusahaan gitu ya, karena perusahaan yang sudah go public gitu ya, itu biasanya di bagian websitenya dia, di bagian web masing-masing perusahaan itu pasti ada investor relation gitu ya, yang isinya adalah segala informasi material mengenai informasi perusahaan gitu ya. Itu ada, nanti teman-teman bisa cek ke webnya Telkom atau webnya perusahaan gas negara gitu ya, nanti untuk bisa mendapatkan segala macam informasi mengenai perusahaan yang bersangkutan. Kemudian salah satu informasi penting di situs perusahaan selain daripada investor relation tadi juga ada penjelasan dan uraian soal bisnis dan juga perkembangan perusahaan. Nah, itu bisa kita dapatkan langsung ke web masing-masing perusahaan. Oke, next. Oke, next, Mbak Ida. Oke, ini saya ambilkan mungkin beberapa tutorial gitu ya dari YouTube gitu ya, biar teman-teman ketika masuk di di webnya Bursa Efek Indonesia itu nanti seperti apa untuk bisa mendapatkan data berkaitan dengan yang kita butuhkan tadi. Mungkin langsung ke slide berikutnya, Mbak. Kalau laporan keuangan emiten, saya pikir teman-teman sudah cukup familiar, sudah sering buka webnya IDX, atau sudah pernah belum masuk ke webnya IDX? Mendingan wis langsung auto iki orang apa jenenge iki videonya langsung di Ya, bisa diklik di situ, Mbak. Nanti kita bisa langsung tersambung ke YouTube-nya, Mbak Indah. Slide berikutnya, Mbak, laporan tahunan juga teman-teman saya pikir sudah. Nah, ini aja yang untuk public expose. Seperti apa atau public expose untuk bisa mendapatkan public expose, bisa nggak diklik itu, Mbak Indah? Tekan kontrol klik ya. Untuk bisa buka itu ditekan kontrol klik, Mbak. Oke, kita tunggu dulu. Ya, ini video tanpa suara tapi ada subtitlenya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Bagaimana untuk mendapatkan public hearing tadi dari public expose dari masing-masing perusahaan yang bersumber dari webnya Bursa Efek Indonesia ya. Iya, subtitlenya diaktifkan, Mbak. Biar nanti ada penjelasannya di situ. Ya, klik Indonesia. Ya, teman-teman bisa lihat itu di tampilan slide teman-teman. Oke, jadi masuk ke bagian pengumuman. Untuk mencari hasil public expose sebuah emiten, cukup ketik public expose dari emiten yang Anda cari pada kolom kata kunci. Kemudian isikan, itu ada batas waktunya ya, mulai kapan sampai kapan.
Oke, kalau Anda tidak memasukkan batas waktunya, nanti akan defaultnya biasanya 3 periode terakhir ya, untuk yang ditampilkan mengenai public expose-nya. Nah, itu sudah tampil contoh public expose dari Bank BCA. Mencari yang berpacu dengan waktu, karena kemampuan cadangan oksigen dari KRI Nanggala sekitar 15 KRI Nanggala 402. Oke. Nah, itu contoh salah satu bentuk daripada public expose-nya dari Bank BCA ya. Nah, itu ada penyampaian dari pihak manajemennya atau dalam bentuk siaran persnya. Nah, ini kalau kalau untuk teman-teman saat ini mungkin tidak memahami buat apa sih public expose-nya gitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman di akhir semester ketika mengerjakan skripsi ada yang tertarik gitu ya, penelitiannya terkait dengan pasar modal, kemudian teman-teman nanti akan membutuhkan data berkaitan dengan mungkin karakteristik CEO gitu ya, salah satu variabel karakteristik CEO nanti membutuhkan dari jumlah siaran pers atau public expose yang ada di dalam masing-masing perusahaan. Nah, nanti kita baru membutuhkan data ini nanti. Ya, ini juga salah satu data yang bisa kita gunakan untuk sebagai pertimbangan ketika melakukan yang namanya analisis fundamental. Kita bisa membaca siaran pers dari masing-masing perusahaan terkait dengan perkembangan perusahaan melalui public expose yang diberikan oleh masing-masing perusahaan. Gitu. Itu salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan selain daripada kita menganalisis atau mempelajari laporan keuangan perusahaan. Uang, meskipun Anda tidak. Back ke PPT lagi, Mbak Indah. Cukup untuk tutorial YouTube-nya. Nanti teman-teman bisa buka sendiri. Oke, next. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu kita ketahui sebenarnya apa sih manfaat gitu ya seorang investor melakukan yang namanya analisis fundamental. Di sini saya merangkum ada 3 manfaat gitu ya berkaitan dengan daripada analisis fundamental itu. Yang pertama yaitu melalui analisis fundamental seorang investor dapat mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Jadi kapan saat dia perlu untuk membeli saham atau kapan dia perlu untuk menjual sahamnya, ini kita bisa telusur, kita bisa lakukan melalui pengambilan keputusan dari analisis fundamental. Karena dengan mengetahui bagaimana kondisi, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian masing-masing negara, gitu ya, kita dapat mengetahui kapan kita tepat harus berinvestasi. Karena harapannya pastinya teman-teman tidak hanya menjadi seorang investor domestik saja, gitu ya. Kelak ketika teman-teman memang berprofesi sebagai seorang investor, harapannya teman-teman bisa mengoptimalkan investasi teman-teman tidak hanya di pasar saham domestik atau lokal, tapi juga pasar saham internasional gitu ya. Nah, melalui analisis fundamental nanti kita bisa mengenali kondisi makro suatu negara, maka kita bisa mencari celah kapan sebaiknya kita masuk ke sebuah pasar saham suatu negara dan kapan kita akan keluar dari pasar saham suatu negara. Itu bisa kita deteksi melalui analisis fundamental. Kemudian yang kedua, melalui analisis fundamental ini dapat membantu investor untuk memilih saham yang baik untuk berinvestasi gitu ya. Melalui salah satu model analisis fundamental yaitu dengan analisis industri dan keuangan, maka kita bisa melakukan analisis fundamental yang baik sehingga menghindarkan seorang investor dari risiko yang nanti akan dia dapatkan ketika pengambilan keputusan investasi. Dan yang ketiga, melalui analisis fundamental kita dapat mengetahui harga wajar dari suatu saham gitu ya.
Ada banyak metode yang teman-teman bisa gunakan untuk menghitung yang namanya harga wajar suatu saham. Beberapa di antaranya kita bisa menggunakan metode price earning ratio atau kita kenal dengan metode PER. Kemudian yang kedua ada price to book value ratio atau kita kenal dengan PBV. Kemudian ada metode yaitu discounted dividend model atau dikenal dengan DDM. Kemudian metode DCF atau discounted cash flow. Kemudian yang terakhir yaitu metode free cash flow atau aliran kas bebas gitu ya. Oke, next kita akan pelajari lebih jauh untuk beberapa di antara metode yang ada di sini, tidak semuanya gitu ya. Saya cukup mengenalkan beberapa metode saja, oke. Oke, kemudian sebelum ke metode itu gitu ya, apa yang bisa kita butuhkan untuk bisa melakukan analisis fundamental gitu ya, atau data apa saja gitu ya. Data yang kita butuhkan untuk melakukan analisis fundamental itu ada tiga hal. Yang pertama yaitu berkaitan dengan berita perusahaan yang bisa kita dapatkan baik dari koran. Sekarang koran sudah nggak populer ya, melalui media elektronik tentunya gitu ya. Kemudian yang kedua kita juga membutuhkan yang namanya data ekonomi. Yang data ekonomi itu maksudnya data eksternal perusahaan, data perekonomian sebuah negara sebagai faktor pertimbangan eksternal untuk melihat atau meminimalisir resiko eksternal gitu ya. Maka sumbernya bisa kita lihat dari Badan Pusat Statistik atau BPS atau juga data dari Bank Indonesia gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu data internal atau data laporan itu sendiri yang biasanya ini dirilis oleh perusahaan atau emiten itu setiap minimal 3 bulan sekali atau setiap kuartalan gitu ya. Dan ini bisa kita dapatkan melalui web Bursa Efek Indonesia ataupun melalui web masing-masing perusahaan. Jadi ada 3 data utama yang menjadi syarat dasar untuk bisa kita melakukan analisis fundamental. Yang pertama yaitu berita perusahaan atau yang dikenal dengan tadi public expose, kemudian data ekonomi atau data makro mikro perekonomian suatu negara, kemudian yang ketiga yaitu data internal atau data laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Oke, next Mbak Indah. Oke, kemudian bagaimana cara melakukan analisis fundamental itu sendiri gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan analisis fundamental di sini kita bisa menggunakan dua pilihan cara. Yang pertama yaitu menggunakan kita kenal dengan istilah pendekatan dari atas ke bawah atau top down approach. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan gitu ya. Nah, apa saja sih yang ada di dalam pendekatan dari atas ke bawah gitu ya. Pendekatan dari atas ke bawah ini intinya kita melakukan analisis itu dengan cara kita memahami variabel-variabel makro, kemudian sampai kepada variabel-variabel yang mikro yang ada di perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau rasio keuangan tentunya teman-teman sudah sedikit mengetahui barangkali ketika belajar yaitu di mata kuliah manajemen keuangan itu ya, ada banyak rasio keuangan yang bisa kita gunakan untuk menjadi pertimbangan kita dalam melakukan yang namanya analisis fundamental. Beberapa di antaranya tadi ya sudah kita sebutkan di dalam metode untuk mengetahui harga wajar saham tadi ada price earning ratio, ada price book value dan sebagainya, nanti akan kita bahas lebih jauh. Oke, next Mbak Indah. Oke, untuk metode yang pertama atau pendekatan yang pertama yaitu analisis top down gitu ya. Analisis top down merupakan analisis atau gambaran secara garis besar dari perekonomian dan saham tertentu. Jadi tidak hanya sekedar kita memetakan atau memotret kondisi perusahaan itu dan ini kita juga memotret kondisi daripada perekonomian suatu negara di mana kita berinvestasi gitu ya. Jadi analisis top down ini dimulai dari kita melakukan yang namanya analisis makro terlebih dahulu. Jadi ada 3 tahapan di dalam melakukan analisis top down itu sendiri. Yang pertama yaitu analisis makro, yang kedua yaitu analisis sektoral, yang ketiga yaitu analisis mikro. Apa perbedaan dari ketiga analisis ini gitu ya? Kalau kita berbicara mengenai analisis makro gitu ya, maka kita berbicara masalah kondisi negara secara keseluruhan. Berarti ada banyak faktor yang bisa kita lihat atau faktor makro apa saja yang bisa kita lihat. Di antaranya teman-teman mungkin sudah
sudah tidak asing lagi ya, pernah mendengar istilah inflasi, kemudian bagaimana GDP dan sebagainya, bagaimana tingkat suku bunga, bagaimana kondisi nilai tukar kurs rupiah terhadap valuta asing dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu faktor di antara yang menjadi analisis makro yang perlu kita pertimbangkan di dalam melakukan analisis fundamental. Bagaimana sih melihat pengaruh adanya inflasi terhadap pergerakan atau perubahan harga saham, atau terkait dengan perubahan tingkat suku bunga misalnya, bagaimana pengaruhnya terhadap investasi yang kita pilih, kira-kira berpengaruh signifikan tidak. Nah, itu yang namanya analisis makro. Kemudian yang kedua, tahapan di dalam analisis top down itu sendiri, yang kedua yaitu setelah analisis makro kita sedikit mengerucut, yaitu kita melihat yaitu analisis industri atau analisis sektoral gitu ya, lebih mengerucut lagi. Kalau tadi kita melihat kondisi makro atau keseluruhan dari suatu negara, kalau ini kita melihat dari faktor industri yang sama-sama faktor industri, di mana kita memilih perusahaan tertentu gitu ya. Kita melihat bagaimana kondisi industri tertentu. Misal kalau kita berinvestasi di Telkom gitu ya, berarti kita mengamati sejauh mana sih perkembangan industri telekomunikasi yang ada di Indonesia, perusahaan Telkom gitu. Pengaruhnya bagaimana terhadap investasi yang kita lakukan gitu. Oke, itu analisis sektoral atau analisis industri. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir tahapannya di dalam analisis top down, dari atas ke bawah. Jadi kita mempelajari dari sesuatu yang sifatnya umum ke khusus ya. Jadi umum ke khusus itu yang dikenal dengan analisis top down. Yaitu yang ketiga yaitu analisis mikro. Analisis mikro ini kita kenal dengan analisis faktor internal, atau kita mengenali faktor kondisi perusahaan itu sendiri. Misalnya kita ingin melihat bagaimana kesehatan perusahaannya yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Itu yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan analisis fundamental. Bu, itu apakah bisa memilih salah satu atau harus ketiganya gitu ya? Kalau kita sudah memutuskan untuk analisis top down gitu ya, analisis umum ke khusus, maka kita harus melakukan ketiganya. Tidak bisa kita hanya memilih salah satu di antara ketiga analisis ini gitu. Jadi harus berkesinambungan. Ketiganya harus kita lakukan di dalam kita melakukan yang namanya analisis fundamental untuk model yang namanya analisis top down. Oke, next. Nah, ini jadi ini urutannya gitu ya, karena kita bicaranya top down dari atas ke bawah gitu ya, maka tahapannya adalah yang pertama yaitu melakukan analisis makro dulu atau analisis ekonomi dan pasar modal. Di sini tujuannya adalah untuk membuat keputusan alokasi penginvestasian dana di beberapa negara atau di satu negara monggo, dan dalam bentuk asetnya apa, mau saham saja, mau obligasi, ataupun mau bentuk reksadana atau kombinasi berbagai macam aset keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu yang berikutnya, tahapan yang kedua yaitu analisis industri. Setelah kita selesai melakukan analisis ekonomi dan juga analisis pasar modal, maka tahapan berikutnya melakukan analisis industri. Tujuannya adalah untuk kita melihat prospek industri mana yang berpeluang untuk memberikan keuntungan bagi kita sebagai seorang investor. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan analisis industri, maka kita melakukan yang namanya analisis perusahaan, untuk menentukan perusahaan mana yang memiliki prospek yang baik untuk kita pilih dalam rangka kita berinvestasi saham perusahaan yang bersangkutan. Oke, next. Oke, kemudian yang metode yang kedua, tadi kalau analisis yang pertama kita menggunakan top down, maka metode yang kedua kita menggunakan yang namanya rasio keuangan. Nah, ini rasio. Saya pikir rasio sudah tidak asing lagi di teman-teman semua gitu ya, karena teman-teman terutama akuntansi ini sudah sering berkutat dengan angka, dengan proses penyusunan laporan keuangan, dan sampai kepada menghitung rasio-rasio sampai dengan interpretasi laporan keuangan gitu ya, atau rasio keuangan gitu ya. Ada beberapa rasio yang seringkali digunakan sebagai seorang fundamentalis itu ya, atau seorang investor yang beraliran fundamental untuk dia melakukan analisis investasinya gitu ya. Yang populer diantaranya yaitu dari sekian rasio keuangan yang ada. Yang pertama ada EPS atau earning per share. Kemudian yang kedua itu ada price earning ratio atau rasio harga saham dibandingkan dengan laba perusahaan.
atau rasio PER. Kemudian yang ketiga ada price to book value ratio atau kita kenal dengan PBV. Kemudian yang keempat ada ROE atau kita kenal dengan rasio profitabilitas atau return on equity, di mana rasio ini merupakan rasio perbandingan antara laba dengan modal perusahaan. Kemudian ada rasio utang, kita kenal atau leverage ratio gitu ya, yang kita kenal dengan DER atau debt equity ratio atau rasio utang perusahaan dibandingkan dengan modalnya. Nah, ini beberapa di antara rasio keuangan dari sekian rasio keuangan yang kita ketahui gitu ya. Jadi kalau teman-teman kenal ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, ada profitabilitas, ada rasio rentabilitas, ada rasio pasar gitu ya. Nah, beberapa di antara sekian banyak rasio yang ada atau sekitar 35 rasio keuangan ya kalau kita breakdown untuk masing-masing jenis elemen rasio tadi gitu ya. Jadi di antaranya ada rasio-rasio ini yang nanti akan kita gunakan sebagai pertimbangan di dalam analisis fundamental. Oke, jadi tidak semua rasio gitu ya. Ada beberapa rasio yang menjadi pertimbangan utama sekali meskipun rasio yang lain juga pada hakikatnya nanti ketika kita ragu dengan rasio tertentu yang sering kita gunakan, kita juga akan melihat rasio yang lainnya. Oke, next. Slide berikutnya, Mbak. Oke, untuk yang pertama, earning per share atau laba per lembar saham. Ini rasio yang apa sih gitu ya, earning per share. EPS, kalau teman-teman buka atau download laporan laba rugi gitu ya, laporan laba rugi komprehensif, biasanya perusahaan itu sudah menghitungkan besarannya EPS gitu ya. Itu ada di laporan laba rugi komprehensif gitu ya. EPS ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur suatu tingkat keuntungan dari perusahaan yang nantinya dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan keuntungan dari masing-masing perusahaan gitu ya. Nah, rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung EPS atau earning per share ini adalah net income dari perusahaan atau laba bersih perusahaan dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham yang beredar. Jadi perlu digarisbawahi untuk menghitung EPS atau earning per share atau laba per lembar saham itu dihitung dengan formula atau rumus yaitu net income atau laba bersih. Laba bersih itu adalah laba bersih setelah pajak dan juga bunga ya. Jadi sudah merupakan net income laba bersih gitu ya. Dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham yang beredar. Jumlah lembar saham yang beredar. Jadi bedakan istilah antara jumlah lembar saham yang diterbitkan, jumlah lembar saham yang diperdagangkan, dan jumlah lembar saham yang beredar. Itu sesuatu atau tiga hal yang berbeda, gitu ya. Nanti teman-teman coba cari tahu yang dimaksud dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan itu yang seperti apa, jumlah lembar saham yang diperdagangkan itu seperti apa, bagaimana mendapatkan datanya, dan jumlah lembar saham yang beredar itu saham yang bagaimana dan bagaimana mendapatkan datanya. Ini tiga hal ini merupakan hal yang berbeda gitu ya. Jangan sampai Anda salah mengambil data. Justru yang diambil adalah data saham yang diterbitkan gitu ya. Karena jumlah lembar saham yang diterbitkan itu akan berbeda dengan jumlah lembar saham yang beredar. Atau sebaliknya, jumlah lembar saham yang beredar itu juga akan berbeda dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan gitu ya. Oke, nilai EPS yang tinggi itu menunjukkan atau mengindikasikan perusahaan memiliki laba yang besar. EPS yang tinggi, kalau nanti teman-teman menghitung ya, net income, laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, gitu ya. Itu nanti semakin tinggi EPS, maka semakin baik atau semakin besar profitabilitas daripada perusahaan. Karena apa? Elemen pembagi daripada EPS adalah net income. Kalau EPS besar berarti laba yang diperoleh perusahaan itu tinggi. Kalau dibandingkan dengan jumlah lembar saham yang beredar, dia menghasilkan jumlah EPS yang tinggi. Maka EPS yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan itu berkinerja baik, gitu ya. Tapi perlu diingat,
meskipun EPS itu tinggi gitu ya, bisa jadi tidak karena labanya yang tinggi, tapi bisa jadi karena jumlah lembar saham yang beredar itu jumlahnya tidak banyak atau sedikit. Jadi perusahaan menerbitkan sahamnya berapa lembar, tapi yang beredar di pasar itu tidak sebanyak jumlah lembar saham yang diterbitkan. Sehingga kalau kita bagi untuk menghitung yang namanya EPS, antara perbandingan antara labanya tinggi dibanding dengan jumlah lembar saham yang beredar yang jumlahnya kecil, maka bisa jadi akan menghasilkan jumlah EPS yang nilainya juga tinggi gitu ya. Tapi sebagaimanapun nilai EPS yang nanti akan kita peroleh untuk bisa kita sebagai dasar pengambilan keputusan investasi di dalam analisis fundamental, maka silahkan memilih nilai EPS yang nilainya adalah nilai yang tinggi. Oke. Next, Mbak Indah, slide berikutnya. Oke. Jadi ini kalau teman-teman lihat gitu ya di laporan laba rugi komprehensif gitu ya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Ini contohnya adalah perusahaan Telkom. EPS itu sudah ada, teman-teman bisa lihat di laporan laba rugi komprehensif di bagian bawah atau dikenal dengan laba bersih per saham gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat antara tahun 2018 dengan tahun 2019 ternyata ada kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2019 ya. Artinya EPS tahun 2019 untuk PT Telkom lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan tahun 2018. Artinya apa, perusahaan dalam hal ini adalah dia kinerjanya semakin baik gitu ya. Oke, karena teman-teman juga bisa lihat komponen labanya atau nilai labanya atau jumlah laba komprehensif periode berjalannya juga antara tahun 2018 dengan tahun 2019, ternyata di tahun 2019 PT Telkom mengalami peningkatan nilai laba komprehensif periode berjalan. Sehingga kalau kita gunakan untuk menghitung EPS atau earning per share, nilainya menjadi tinggi atau EPS-nya menjadi tinggi atau ada pertumbuhan. Nah, yang dilihat itu tidak EPS per tahunnya teman-teman, tapi ketika kita melakukan analisis fundamental, yang kita lihat adalah pertumbuhan EPS-nya. Jadi kita melihat apakah ada kenaikan nilai EPS dari tahun ke tahun. Yang dilihat tidak EPS tahun tertentu gitu ya, tapi yang kita lihat adalah kenaikannya. Apakah ada kenaikan dari nilai EPS dari tahun sebelumnya ke tahun T gitu. Itu yang biasanya dilihat oleh seorang investor dalam melakukan yang namanya analisis fundamental. Oke, next Mbak Indah. Oke, kemudian rasio yang berikutnya yang juga seringkali digunakan di dalam analisis fundamental itu yang kita kenal dengan yang namanya price earning ratio atau PER gitu ya. Di mana rasio ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menentukan bagaimana pasar itu bisa memberi harga atau nilai pada sebuah saham, apakah saham itu tergolong pada saham yang murah atau dikenal dengan under value, atau nanti saham perusahaan itu masuk kepada saham kategori mahal atau kita kenal dengan yang namanya saham over value gitu ya. Nah, langkahnya bagaimana? Dengan melalui price earning ratio ini kita bisa menentukan apakah saham itu murah ataukah mahal gitu ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana cara menghitung yang namanya price earning ratio. Komponen yang kita gunakan untuk menghitung yang namanya price earning ratio atau rasio PER itu sendiri, kita membutuhkan data. Yang pertama yaitu data price per share atau kita kenal dengan harga per lembar saham gitu ya, harga pasar per lembar saham. Kemudian yang kedua yaitu data earning per share. Kalau tadi kita sudah menghitung yang namanya EPS gitu ya, maka EPS itu tadi merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menghitung yang namanya rasio PER atau price earning ratio. Jadi untuk menghitung PER itu kita bisa menghitung dari harga pasar per lembar saham dibagi dengan earning per share. Oke. Nah, saham yang
murah itu saham yang bagaimana gitu ya. Jadi saham yang dikatakan murah itu bila mana rasio PER atau price earning ratio-nya itu kecil. Jadi yang biasanya dicari oleh investor, terutama investor yang beraliran fundamentalis gitu ya, itu dia mencari PER yang nilainya kecil. Karena PER yang kecil itu mengindikasikan bahwa perusahaan itu harga sahamnya adalah murah gitu ya. Sehingga dalam pandangan investor ketika harga sahamnya saat ini murah, nanti pada suatu ketika harga saham perusahaan itu lambat laun juga akan naik. Nanti menembus pada harga wajar di level tertentu. Sedangkan sebaliknya, nilai price earning ratio yang tinggi ini ternyata justru bagi investor itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak menarik gitu ya. Karena investor menganggap ini sebagai saham dengan harga yang mahal gitu ya. Jadi berbeda dengan EPS tadi. Kalau EPS tadi yang kita cari EPS yang baik adalah EPS yang semakin tinggi semakin baik. Namun kalau untuk rasio price earning ratio atau PER, justru yang kita cari adalah nilai PER yang rendah atau yang kecil gitu ya. Karena bagi investor yang lebih menarik adalah nilai PER yang nilainya adalah kecil. Oke, next Mbak Indah. Oke, beberapa poin penting yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan variabel price earning ratio ini ya. Jadi yang pertama gitu ya, sekalipun ukuran price earning ratio ini tidak bisa dijadikan patokan utama di dalam menilai murah tidaknya suatu saham, namun apabila seorang investor mendapati sebuah emiten atau perusahaan itu nilai PER-nya di atas 14 atau 15 kali, maka sebaiknya keputusan untuk membeli itu ditunda dulu. Gitu ya. Karena bagi investor, ketika mendapati nilai price earning ratio itu di atas 15 atau bahkan sampai 15 kali gitu ya, maka ini tergolong sebagai saham yang nilainya mahal. Yang kedua, PER yang rendah atau bisa kita katakan nilainya di bawah 10 gitu ya. Bukan berarti kita juga bisa langsung menilai bahwa saham tersebut murah loh ya, gitu ya. Namun kita juga harus melihat fundamental perusahaan yang lainnya, gitu ya. Dan kalau memang fundamental perusahaan itu ternyata bagus, sekalipun nilai price-nya rendah atau PR-nya nilainya rendah, maka saham ini tergolong sebagai saham yang murah, tapi bukan saham yang murahan, gitu ya. Yang ketiga, gunakan rasio PER untuk menilai saham tertentu atau saham yang murah perusahaan yang tergoda untuk saham yang second liner gitu ya, saham yang tidak tergolong kepada blue chip, maka kita menggunakan PBV, lebih condong kepada PBV gitu ya. Jadi PER ini biasanya digunakan oleh fundamentalis untuk memilih saham-saham yang tergolong pada saham yang blue chip. Tapi kalau investor yang dia ingin melirik saham yang tergolong kepada second liner, maka dia akan lebih tidak melihat rasio price earning ratio atau PER, tapi melihatnya kepada PBV atau price book value-nya. Oke, next slide berikutnya. Saham-saham yang tergolong blue chip itu saham-saham apa saja di antaranya perusahaan. Nah, ini hanya beberapa di antara perusahaannya. Nanti teman-teman bisa update lagi untuk tahun 2021 itu perusahaan yang tergolong blue chip itu saham-saham perusahaan apa saja, bisa jadi ini berubah ya. Jadi ini ambilkan data 2020 gitu ya. Saya belum update ke tahun 2021, beberapa di antaranya gitu ya yang masuk kategori blue chip itu ada di antaranya ada Astra Agro Lestari dan juga beberapa perusahaan, ada Unilever dan juga ada Indofood di antaranya gitu ya. Sedangkan yang dimaksud dengan saham blue chip itu sendiri saham yang bagaimana sih gitu ya. Tentunya saham yang memiliki fundamental yang sangat bagus gitu ya. Selain daripada dia perusahaan yang sudah diakui secara nasional ataupun multinasional, perusahaan ini juga menyandang sebagai perusahaan yang bonafit, kemudian memiliki kelangsungan operasional yang going concern gitu ya. Dan dia juga tahan
banting di dalam kondisi ekonomi apapun, baik kondisi ekonomi resesi dan sebagainya, dia masih tetap handal sahamnya gitu ya. Kemudian sahamnya juga masih liquid, dia juga memiliki market cap yang besar atau kapitalisasi pasar yang besar, fundamental neracanya solid, kemudian perusahaan ini juga mampu membayar dividen secara konsisten, dan terakhir yaitu perusahaan atau saham yang blue chip itu adalah dia menjadi leader di sektornya. Gitu. Itu adalah beberapa contoh diantaranya saham yang blue chip. Nah, untuk saham blue chip seperti ini, kalau teman-teman investor atau fundamentalis tertarik untuk melakukan analisis fundamental, maka biasanya lebih menggunakan PER dibandingkan dengan PBV. Nah, kalau PBV biasanya digunakan untuk kalau investor itu tertarik untuk membeli saham yang masuk pada kategori second liner. Nah, apa saja atau perusahaan mana saja yang masuk kepada second liner? Kita lihat kepada slide berikutnya, monggo Mbak Indah. Next, slide berikutnya Mbak Indah. Nah, ini saham second liner itu saham yang bagaimana sih gitu ya? Saham yang tidak termasuk dalam saham daftar saham unggulan yang kapitalisasi pasar maupun likuiditasnya itu lebih kecil daripada yang masuk kepada blue chip tadi. Nah, ini kalau kita kenal dari sisi kapitalisasi pasar atau market cap gitu ya, ada tiga lapis kategori saham perusahaan. Yang pertama ada first liner, ada second liner, sama third liner gitu ya. Kalau untuk yang blue chip tadi dia masuknya pada kategori yang first liner dengan apa namanya kapitalisasi pasar yang nilainya itu lebih besar daripada 10 triliun gitu ya, atau apa namanya dia lebih besar daripada itu, tidak sekedar sama dengan 10 triliun tapi lebih besar daripada 10 triliun. Kemudian kalau yang second liner adalah perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar itu antara 500 miliar sampai dengan 10 triliun. Kemudian yang ketiga atau third liner atau kita kenal dengan small cap gitu ya, atau biasanya dikenal dengan istilahnya dikenal dengan saham gorengan gitu ya. Nah, itu biasanya memiliki kapitalisasi pasar yang kurang dari 500 miliar atau lebih kecil dari 500 miliar. Nah, untuk perusahaan yang masuk dalam kategori second liner itu apa saja yang nanti analisis fundamentalnya menggunakan PBV gitu ya. PBV dibandingkan dengan PER, yaitu beberapa di antaranya ada ini yang teman-teman bisa lihat, yaitu ada perusahaan dengan apa namanya kode KLBF atau kita kenal dengan KLB Pharma gitu ya. Kemudian ada perusahaan apa namanya dengan kode Wika gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa cek lagi dengan data yang lebih baru. Ini data terakhir tahun 2020. Nanti dilihat untuk yang second liner di tahun 2001 itu meliputi perusahaan apa saja. Nanti bisa diupdate melalui webnya BEI dan sebagainya atau sejenisnya. Oke, next Mbak Indah. Oke, kemudian rasio berikutnya tadi yang saya bilang kalau tadi sudah PER, maka PBV, rasio PBV yang nanti akan digunakan ketika investor itu tertarik ke saham yang second liner itu gitu ya. Ini untuk menghitungnya PBV, rumusnya adalah market price per share atau harga pasar per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Atau biasanya dalam statistik pasar modal, teman-teman bisa dapatkan dari webnya IDX, itu sudah dihitungkan ya. Jadi ada PBV itu teman-teman lihat gitu ya, sudah ada datanya biasanya untuk masing-masing perusahaan atau masing-masing sektor atau industri gitu ya. Atau kalau kita apa namanya mau menghitung sendiri juga lebih baik gitu ya. Jadi PBV itu dihitung dari kalau misalnya perusahaan Telkom, maka teman-teman silahkan nyari data close price-nya Telkom pada periode tertentu atau pada tahun tertentu, harga pasar per lembar sahamnya Telkom berapa dibagi dengan nilai buku per lembar sahamnya Telkom. Nilai buku per lembar saham ini diperoleh dari teman-teman lihat atau buka di laporan posisi keuangan atau neraca di bagian ekuitas gitu ya. Jadi ekuitas, jumlah total ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, itu untuk mendapatkan nilai buku per lembar saham. Jadi nilai buku per lembar saham itu diperoleh dari sekali lagi lihat atau cari datanya dari laporan posisi keuangan atau neraca di bagian ekuitas gitu ya, total ekuitas atau nilai ekuitas atau modal dibagi dengan jumlah lembar saham yang
beredar gitu ya. Oke. Di sini kita bisa simpulkan gitu ya, nilai PBV yang tinggi itu artinya menunjukkan bahwa harga saham perusahaan berada di atas nilai wajarnya, atau kita kenal dengan saham itu overvalue atau mahal. Sebaliknya, nilai rasio PBV yang rendah mengindikasikan bahwa harga saham perusahaan itu berada di bawah nilai wajarnya, atau harga pasar saham itu murah gitu ya. Oke, atau kita kenal dengan yang namanya undervalue. Ini sama dengan PR tadi, berbeda dengan EPS gitu ya. Kalau EPS yang kita cari adalah semakin tinggi semakin baik, namun untuk price earning ratio dan juga PBV yang kita cari adalah semakin rendah semakin diminati oleh investor. Oke, next. Next, Mbak Indah. Oke, rasio berikutnya yang tidak kalah penting juga yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam melakukan analisis fundamental adalah rasio profitabilitas gitu ya. Ada 3 rasio profitabilitas yang nanti akan saya sampaikan di sini yang mewakili rasio profitabilitas yang lain gitu ya. Kalau teman-teman mungkin kenal ada banyak rasio profitabilitas, di antaranya ada ROA, ada ROI, ada ROE, ada ROCE gitu ya. Ada NPM dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini hanya ada 3 nanti yang akan saya sampaikan berkaitan dengan yang sering kali digunakan oleh investor untuk menjadi pertimbangan di dalam analisis fundamental. Yang pertama yaitu analisis profitabilitas, yaitu yang mewakili profitabilitas yaitu ROE atau return on equity gitu ya, yang merupakan rasio yang digunakan investor untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan laba bagi para pemegang sahamnya. Nah, ROE, semakin tinggi nilai ROE bagi perusahaan gitu ya, maka kinerja perusahaan di sini menunjukkan semakin baik. Kenapa? Karena komponen untuk bisa menghitung ROE adalah net income atau laba bersih dibagi dengan ekuitas. Semakin tinggi nilai ROE, maka menunjukkan bahwa semakin profitable perusahaan itu. Karena apa? Dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan, maka dia dapat menghasilkan laba tertentu yang maksimal. Itu kalau nilai ROE-nya tinggi. Namun sebaliknya, bila ROE perusahaan itu kecil, itu menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu memanfaatkan modal atau modalnya untuk menciptakan atau untuk menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Sehingga berbeda dengan PER dan PBV tadi. Kalau PER dan PBV yang kita cari adalah yang nilainya semakin kecil. Kalau untuk rasio profitabilitas dalam hal ini adalah ROE, yang semakin baik adalah nilai ROE-nya yang semakin tinggi gitu ya. ROE penting bagi investor karena melalui ROE ini nanti atau return on equity, investor akan bisa tahu apakah perusahaan itu tumbuh atau tidak. Gitu ya. Jadi melalui rasio ROE ini investor akan tahu bahwa perusahaan itu semakin bertumbuh atau tidak, ada growth maksimalnya tidak bagi perusahaan. Nah, biasanya ROE yang baik itu memang tidak ada acuan angka patokan yang pasti ya untuk mengatakan bahwa ROE yang bagus itu berapa persen gitu ya. Namun bila ROE salah satu emiten atau perusahaan itu kita dapatkan bahwa ROE-nya itu sudah di atas kisaran 10%, maka kita bisa mengatakan bahwa ROE perusahaan itu sudah cukup baik atau layak kita beli saham perusahaan yang bersangkutan gitu ya. Atau kita bisa membandingkan ROE itu dengan tingkat pengembalian aset yang lainnya gitu ya. Jadi kalau ROE itu prosentasenya sudah lebih tinggi daripada tingkat bagi hasil deposito gitu ya atau suku gitu ya, maka bisa kita katakan bahwa saham perusahaan yang bersangkutan itu lebih menarik dibandingkan ketika kita berinvestasi di deposito ataupun suku ataupun obligasi, karena ROE-nya sudah lebih tinggi daripada bagi hasil daripada deposito ataupun suku. Oke, jadi semakin tinggi ROE maka semakin profitable perusahaan atau semakin baik kinerja perusahaan itu atau semakin bertumbuh perusahaan itu. Namun sebaliknya kalau ROE-nya semakin kecil maka berarti perusahaan itu dalam mengelola modalnya dia tidak cukup efisien gitu ya. Oke, tadi ada yang mau bertanya? Monggo silahkan. Ada yang raise hand tadi? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, teman-teman masih dengar suara saya?
Oh, tadi kepencet. Oke, saya kira Mbak Anur Jamilatus Soleha gitu ya. Tadi mau bertanya dulu. Oke. Oke, next Mbak Indah. Slide berikutnya. Rasio profitabilitas berikutnya yang bisa menjadi pertimbangan juga di dalam analisis fundamental yaitu ROA atau return on asset gitu ya. Di mana untuk mendapatkan ROA ini nanti kita bisa menghitung dari net income atau laba bersih dibagi dengan total aset gitu ya. Jadi ROA ini sama halnya dengan ROE gitu ya. Kalau ROE tadi menunjukkan sejauh mana perusahaan itu bisa menghasilkan laba bagi perusahaan atau bagi para stakeholder-nya dari modal yang dia kelola. Ini sebaliknya, kalau ROA itu adalah bagaimana perusahaan bisa mengelola aset yang dia miliki untuk bisa mendapatkan laba bagi perusahaan atau bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Dan sama dengan ROE tadi itu ya, semakin tinggi nilai ROA perusahaan maka mengindikasikan bahwa perusahaan itu memiliki kemampuan yang semakin baik untuk menghasilkan profit gitu ya. Sebaliknya, semakin rendah ROA atau semakin kecil nilai ROA, maka menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin tidak mampu dalam mengelola asetnya untuk bisa mendapatkan laba atau profit gitu ya. Nah, sama seperti ROE tadi gitu ya. Bagaimana kita bisa menentukan ROA perusahaan itu bagus atau tidak itu ya. Di sini secara konsep ekonomi tidak ada patokan khusus ya mengenai nilai ROA yang ideal itu berapa persen nilainya gitu ya. Namun berdasarkan pada beberapa pengalaman investor-investor yang ada atau fundamentalis, mereka mengatakan bahwa carilah perusahaan dengan ROA yang bagus itu kalau nilainya adalah sudah lebih besar daripada 20%. Tapi ingat sekali lagi ini bukan angka patokan yang bisa dijadikan sebagai acuan utama gitu ya. Artinya ada investor tertentu yang mengatakan bahwa ROA yang bagus itu kalau minimal 25%. Ada juga yang mengatakan kalau 30% atau lebih daripada itu. Namun secara umum ROA dikatakan bagus itu kalau nilainya sudah lebih besar daripada 20%. Oke, next. Slide berikutnya, Mbak Indah. Oke, kemudian rasio profitabilitas yang ketiga gitu ya. Apalagi yang bisa seringkali digunakan oleh investor gitu ya, yaitu yang kita kenal dengan return on sales atau tingkat pengembalian penjualan. Nah, ini barangkali yang seringkali teman-teman agak asing, tapi sebenarnya ROS ini sama saja dengan yang namanya operating profit margin atau OPM ya, yang seringkali kita dengar di mana untuk menghitung return on sales itu sendiri adalah dari komponen laba sebelum pajak dan bunga. Jadi dari gross profit ya. Kalau tadi untuk menghitung yang ROA sama ROE tadi dari net income gitu ya. Kalau ini justru dari gross profit gitu ya, laba belum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. Return on sales ini bertujuan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan di dalam menghasilkan laba melalui penjualan yang diperoleh oleh perusahaan gitu ya. Nah, melalui ROS ini gitu ya, kita bisa mengambil keputusan gitu ya. Apabila terjadi peningkatan dalam rasio ROS, itu berarti perusahaan efisien. Sebaliknya, bila rasio ROS nilainya kecil atau semakin menurun, maka hal ini menunjukkan adanya gambaran bahwa perusahaan tidak efisien. Yang mana kita bisa menyimpulkan ada sesuatu kondisi perusahaan yang mengkhawatirkan di sana gitu ya. Jadi sama halnya dengan ROE dan juga ROA tadi, semakin tinggi nilai return on sales atau ROS, maka semakin baik kinerja perusahaan. Gitu. Oke, next. Sama seperti ROA dan ROE, tidak ada angka patokan yang pasti untuk bisa kita mengatakan berapa sih ROS yang bagus atau tidak gitu ya. Oke, kemudian rasio yang berikutnya yaitu rasio hutang atau rasio solvabilitas. Salah satu rasio leverage atau rasio solvabilitas yang seringkali digunakan oleh fundamentalis untuk melakukan analisis fundamental yaitu debt to equity ratio atau kenal dengan DER. Jadi untuk rasio solvabilitas atau rasio leverage itu tidak hanya DER saja ya, teman-teman perlu ketahui ada yang namanya DAR, debt asset ratio. Namun yang seringkali digunakan
untuk melakukan analisis fundamental yang lebih familiar, yaitu kita menggunakan yang namanya debt to equity ratio, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar keuangan perusahaan dibiayai oleh utang, yang mana rasio ini dihitung dari pembagian antara atau perbandingan antara total utang yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Dan nilai DER yang baik gitu ya, nilai DER yang baik itu kalau nilai DER-nya itu lebih kecil daripada nilai 1 gitu ya. Jadi nilai DER yang semakin kecil, sama seperti PB dan juga PER tadi itu ya, justru menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin baik atau semakin mampu dalam mengelola modalnya. Artinya apa? Komposisi utang perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan komposisi modalnya. Artinya perusahaan dalam pendanaan operasionalnya itu tidak banyak dibiayai oleh utang. Sehingga perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang memiliki DER kurang dari 1, atau semakin kecil nilai DER maka semakin baik perusahaan itu. Oke, next slide berikutnya, Mbak Indah. Oke, rasio berikutnya ini bagi investor yang senang akan dividen atau biasanya berfokus pada dividen gitu ya, maka dia juga akan melihat salah satu rasio gitu ya yang kita kenal dengan yang namanya dividen payout ratio. Dividen payout ratio ini merupakan salah satu analisis fundamental saham yang penting bagi investor yang tadi saya katakan biasanya berfokus pada dividen, di mana untuk menghitung DPR itu sendiri dan payout ratio itu dihitung dari total dividen perusahaan dibagi dengan laba bersihnya dikalikan dengan 100. DPR yang tinggi atau rasio DPR yang tinggi itu ya, itu menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik. Karena apa? Rasio DPR yang tinggi diyakini mampu menarik investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Dan DPR yang tinggi itu mengindikasikan bahwa keuangan perusahaan itu sangat baik. Artinya apa? Perusahaan mampu untuk membagi dividen kepada para investornya. Sebaliknya, semakin rendah DPR atau semakin kecil nilai DPR-nya, maka semakin menurunkan minat investor untuk berinvestasi pada saham yang bersangkutan. Jadi yang kita cari adalah DPR yang nilainya semakin tinggi atau dividen payout ratio yang nilainya semakin tinggi. Oke, next, Mbak Indah. Oke, dari beberapa rasio tadi gitu ya, maka dapat kita simpulkan gitu ya. Jadi yang pertama EPS itu yang semakin baik adalah jika nilainya adalah semakin meningkat. PER dan PBV semakin baik kalau nilai PER dan PBV semakin kecil. Kemudian rasio profitabilitas yang meliputi ROE, ROA, dan ROS atau return on sales semakin baik bila nilainya semakin besar atau semakin meningkat. Kemudian DER atau rasio utang atau debt equity ratio semakin baik bila nilai DER-nya kecil atau kurang dari 1. Dan terakhir yaitu dividen payout ratio semakin baik bila nilainya adalah semakin tinggi atau semakin meningkat. Ini yang dapat saya simpulkan dari beberapa penjelasan tadi di masing-masing rasio yang seringkali digunakan untuk analisis fundamental. Oke, next, Mbak Indah. Oke, sehingga dari dua cara analisis fundamental tadi, yang pertama yaitu dengan pendekatan top down, yang kedua dengan rasio keuangan, maka sebenarnya bagaimana sih tahapan analisis fundamental itu kalau kita urutkan satu persatu gitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di tampilan set ya, amati dan pelajari kondisi makroekonomi dan pasar. Oke, yang pertama dan utama adalah tadi tetap pendekatan dari umum ke khusus dulu, mengamati dan mempelajari kondisi makroekonomi dan pasar. Dalam hal ini Anda dapat melihat bidang usaha yang sedang baik dan prospek yang sedang bagus melalui analisis atau mempelajari kondisi makroekonomi dan juga kondisi pasar. Yang kedua,
tahapan yang berikutnya yaitu menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan. Yang ketiga, tahapan berikutnya dalam analisis fundamental yaitu membandingkan dengan perusahaan pesaing yang sejenis. Jadi ROA-nya dibandingkan, ROE-nya dibandingkan, DPR-nya dibandingkan dengan perusahaan pesaing yang sejenis yang dalam satu sektor industri. Yang keempat, menganalisis harga saham. Jadi menganalisis close price-nya, menganalisis harga per lembar sahamnya. Yang berikutnya adalah menilai efisiensi operasional perusahaan dengan cara membaca dari berbagai sumber, baik sumber dari catatan atas laporan keuangan, dari public hearing, dan sejenisnya. Itu untuk mendapatkan informasi mengenai efisiensi operasional perusahaan. Kemudian tahap berikutnya itu memperhatikan kredibilitas manajemen dan pemegang saham mayoritas. Jadi selain daripada tadi, perlu kiranya di dalam melakukan analisis fundamental itu kita juga melihat seberapa besar kredibilitas manajemennya dan seberapa besar kredibel pemegang saham mayoritas yang ada di dalam perusahaan, itu juga penting. Dan yang terakhir yaitu mencari informasi dari sumber lain, baik melalui berita, analisis media massa, atau perusahaan sekuritas, atau hasil penelitian, atau dari isu-isu terkini yang berhubungan dengan perusahaan untuk bisa melakukan mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan analisis fundamental. Oke, kemudian slide berikutnya Mbak, kalau kita buat checklist gitu ya, saya mengacu kepada bukunya Value Investing Warren Buffett gitu ya. Ini kalau teman-teman mau melakukan analisis fundamental juga bisa dibantu dengan checklist ini gitu ya. Satu misalnya kita lihat dari bagian neraca perusahaan. Jadi perusahaan tertentu misalnya kita lihat pertumbuhan aset selama 3 tahun terakhir apakah semakin meningkat, kita centang ya. Kalau tidak ya berarti kita masukkan ke tidak gitu ya. Jadi ini beberapa checklist sampai dengan ke bawah melakukan perbandingan untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan yang namanya analisis fundamental. Ini salah satu tahapan termudah untuk kita bisa melakukan analisis fundamental. Oke, yang berikutnya, slide berikutnya. Oke, tugas untuk Anda, ini tugas masing-masing, monggo silahkan untuk bisa dibuktikan dari beberapa yang saya sampaikan tadi. Silahkan teman-teman mungkin nanti praktek sendiri, cari dua nama saham perusahaan yang ada di salah satu indeks yang ada di BEI, kemudian list fundamentalnya dengan menggunakan checklist gitu ya, tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, kemudian lihat kira-kira dari hasil perbandingannya itu perusahaan itu fundamentalnya bagus atau tidak. Nah, itu tadi teman-teman bisa mengacu pada slide 29 yang tadi sudah kita tampilkan. Oke, yang terakhir yaitu terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua berkaitan dengan analisis fundamental. Oke, itu Mbak Indah yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin nanti slide-nya bisa dibagikan ke teman-teman semua untuk belajar barangkali. Waktu saya kembalikan ke Mbak Indah, kalau memang masih ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman, monggo silahkan.